Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, segala puji bagi Allah ya, yang telah memberkati kita semua. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Bapak akan berikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Untuk materi kali ini materi kali ini yaitu mujahadah an-nafs, salah satu materi yang ada di dalam bab 1 yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini pada media pembelajaran yang Bapak sampaikan. Sebelumnya adalah bahwa mujahadah an-nafs salah satu keimanan kita kepada Allah tentang akhlak ya. Jadi akhlak kita yang harus dibinakan dalam diri kita. Nah sekalian, tujuan pembelajaran mujahadah an-nafs ini adalah setelah menyimak ya, materi ini ya, kalian ya bisa membaca, menulis, baca Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 72 ya. Selanjutnya kalian juga bisa menganalisis ya surat Al-Anfal tersebut ya. Bisa juga kalian menghafal ya ayat tersebut ya dengan makhraj huruf dan tajwid yang benar ya. Setelah kalian juga bisa menganalisis ya surat Al-Anfal ayat 72. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, pentingnya pengenalan diri ya. Itu akan merupakan tadi kata Bapak akan menunjukkan sifat atau akhlak yang baik. Yaitu 1. Sabar, 2. Berhati-hati atau teliti, 3. Jujur, 4. Bersyukur, 5. Terhindar dari sifat gelisah, cemas, iri, dan pemarah. Selanjutnya, untuk pengendalian diri dari mujahadah an-nafs ini adalah bahwa aspek yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah musuh terbesar manusia bukannya berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Gitu ya. Selanjutnya, apa itu kontrol diri? Bagaimana caranya? Hanya satu jalan yang mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu mengendalikan diri kita sendiri. Ya, lihat 5 jurus kontrol diri, anakku sekalian. Ya, lihat ini gambarnya seolah-olah pendekar. Ya, 5 jurus. Yang pertama adalah mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Setiap agama pasti mengajarkan kemoralan, misalnya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak melakukan tindak susila ya. Jurus yang kedua, anakku sekalian, mengendalikan diri adalah dengan menggunakan kesadaran. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul sehingga kita tidak dikuasai perasaan tersebut. Jurus yang ketiga yaitu dengan perenungan. Yang merenungkan bukan merenungkan yang sia-sia, tapi saat kita sudah benar-benar tidak tahan, mau meledak karena dikuasai emosi, saat kita mau marah besar, coba lakukan perenungan. Tanya pada diri kita sendiri. Biasanya lebih baik itu tengah malam ya, muhasabah diri kita ya. Untuk apa sih kita marah? Apakah benar reaksi saya seperti ini dan sebagainya ya. Kalian bisa. Selanjutnya, jurus yang keempat, pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesabaran. Harus sabar ya. Emosi itu naik turun, anakku sekalian, timbul, tenggelam, datang dan pergi seperti hanya pikiran. Saat emosi bergejolak, sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakanlah kesabaran. Ya, ini jurus yang terakhir. Saya sangat ingin mengetahui wajah musuh saya, sebab tanpa terlihat dia terus-menerus mengikuti saya kemanapun saya pergi. Banyak rencana saya batalkan, bidikan saya digagalkannya. Dia menghambat jalan saya untuk menuju masa depan. Ketika saya berjuang menuju kesuksesan, dia berkata dengan muram kepada saya, kamu tidak akan bisa ya.
kamu tidak akan bisa. Pada suatu malam saya menangkapnya. Dipegangnya erat-erat, mengambil cadarnya, lalu saya melihat ke wajahnya. Wah, ternyata itu adalah saya sendiri. Itu anak jurus yang ke-5. Jadi selanjutnya, apa sih yang menjadikan kita harus mengendalikan diri ya, atau kontrol diri? Yaitu dalilnya ada surat Al-Anfal ayat 72 ya, yang berbunyi, anak sekalian. Ya, sekali lagi, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min sayyin hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini falaikumun nasr illa la qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basyir. Ya, Tuhan-Tuhan sekalian, bunyinya seperti itu. Sekarang kita melakukan tajwidnya ya. Tajwidnya kalian bisa dilihat itu yang Bapak kasih tanda. Contohnya inna. Inna itu apa? Inna itu adalah dibaca dengan nah ya, baca gunnah ya. Dan selanjutnya amanu. Nah, amanu termasuk tajwidnya adalah mad tabi'i ya. Contohnya seperti itu ya, anak-anak sekalian. Selanjutnya adalah hadis ya. Hadis apa sih yang menyebabkan dalilnya? Adalah hadis mujahadah an-naf ya. Yaitu bisa dibacakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa sadidu bisur'ati innama syadidul ladina yamliqu nafsahu indal ghadab ya, ghadab. Rahul Bukhari wa Muslim. Seseorang yang kuat itu bukanlah seseorang yang dapat mengalahkan sesuatu, tapi seorang yang kuat ialah seseorang yang mampu menguasai dirinya ketika marah atau ghadab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara sekalian, selanjutnya adalah sebabun nuzul. Apa itu sebabun nuzul? Adalah sebab-sebab turunnya ayat tersebut ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 72 ini menurut hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibu Syekh dari sanad Abu Malik, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita boleh memberikan harta warisan keluarga kita yang musyrik atau menerimanya dari mereka? Nah, itu adalah pertanyaan dari laki-laki itu, maka turunlah ayat ini untuk menjawab pertanyaan dari laki-laki tersebut. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, dalilnya adalah kata per kata kita mengartikan atau menterjemah tiap kata. Contohnya tadi innalladzina amanu, inna ya, sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman ya, wa anfusihim, nah gitu kan, dan jiwa mereka misal gitu ya. Selanjutnya misalkan pi apa, di mana, terus banyak lagi ya, kalian bisa dilihat ya, min misalkan dari ya, lakum bagi kalian, itu contohnya. Selanjutnya macam-macam mujahadah naf, satu nafsu amarah ya sekalian. Nafsu amarah yaitu jenis nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan buruk seperti pelanggaran aturan atau syariat, dan kejahatan perwujudan dari nafsu amarah adalah sifat-sifat tercela pada diri manusia seperti dengki, bodoh, sombong, marah, cinta yang berlebihan atau bucin ya, serta senang melakukan praktik perkara jelek atau hina ya sekalian. Selanjutnya adalah nafsu lawamah.
Nafsu lawamah adalah jenis nafsu yang membuat manusia terjebak dalam keperasaan bersalah yang mendalam, merasa penyesalan ya. Nafsu lawamah adalah nafsu yang mengingatkan manusia tentang kesalahan perbuatan dosa yang telah dilakukan. Jika manusia terlalu menuruti hawa nafsu ini, mereka akan terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Akibatnya, manusia akan sulit merasa bahagia dan menikmati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nafsu lawamah terwujud dalam sifat-sifat tercela. Manusia seperti menyesal, mengikuti kesenangan, menipu, mengunjing, riya, jalim, lupa dan ujub. Nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang tenang dan tentram. Ini nafsu yang baik ya anak sekalian, yang mendorong manusia kepada kebaikan. Nafsu mutmainah terwujud dalam sifat-sifat manusia, yaitu tawakal, dermawan, ikhlas, bersyukur, serta ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penutup, manfaat dari mujahadah an-nafs itu adalah pengendalian diri merupakan aspek terpenting dalam kecerdasan emosi ya. Kedua, meningkatkan kesadaran tidak cepat bereaksi terhadap permasalahan yang timbul. Ketiga, dapat mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup sesuai kemampuan diri. Keempat, meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, menghindarkan seorang muslim dari perbuatan maksiat. Keenam, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. Ketujuh, menghindari perpecahan, timbulnya perselisihan. Kedelapan, mengurangi rasa gelisah, cemas, iri dan tidak puas. 9, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ke-10, terbinanya hubungan baik dengan sesama. Ada jendela berjumlah 5. Walau tidak bersua, semoga materi bisa diterima. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, itulah materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Materinya adalah singkat, padat, yang ada di dalam ini PPT. Mudah-mudahan kalian bisa mencerna, bisa memahami dan melaksanakan apa-apa yang ada diperintahkan di dalam tugas-tugas kalian selanjutnya, serta kalian bisa menghafal surat Al-Anfal ayat 72 ya. Di sana kalian bisa menghafal nanti dengan terjemahannya, baik kata per kata, tajwidnya dan makhraj hurufnya yang benar. Itu ya saja yang bisa disampaikan pada materi kali ini, dan selanjutnya nanti menunggu materi selanjutnya yaitu tentang husnudzon. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.